Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna dari program studi Hukum Tata Negara Siasat Syariah, jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Baiklah, di sini saya akan memberikan tanggapan saya terkait musrembang yang ada di Desa Tenggayun ini. Sebelumnya ini merupakan tugas dari dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara yang diampu oleh Bapak Afdal Askar SHMH. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimanakah perkembangan musrembang yang ada di Desa Tenggayun ini? Apakah pembangunannya sudah tepat sasaran? Nah, jadi kalau menurut saya sendiri, kalau untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Tenggayun ini, nah itu sudah hampir semuanya terrealisasikan dengan baik. Apalagi kan Desa Tenggayun ini merupakan ibu kota dari Kecamatan Bandar Laksmana, yang mana pembangunan itu banyak didirikan di Desa Tenggayun ini, baik itu dalam pembangunan kantor perkantoran, puskesmas, jalan, sumur, listrik dan lain sebagainya itu sudah hampir terrealisasikan dengan baik, sehingga tidak ada masyarakat yang mengeluhkan tentang kekurangan hal-hal tersebut. Namun yang menjadi permasalahan di sini kalau menurut saya sendiri itu terkait perkembangan perekonomian masyarakat. Nah, itu yang belum terrealisasikan dengan baik di Desa Tenggayun ini. Memang kemarin saya pernah mendengar terkait wacana pembangunan usaha untuk Desa Tenggayun ini, namun itu tidak terrealisasikan sampai saat ini. Nah, padahal perkembangan perekonomian masyarakat itu sangat penting untuk direalisasikan di Desa Tenggayun ini. Mengingatkan mayoritas penduduk di Desa Tenggayun ini hanyalah mengandalkan atau terkungkung kepada pohon kelapa sawit, kemudian pohon karet. Nah, lantas bagaimana jika dua hal tersebut mengalami masalah? Nah, bagaimana dengan perekonomian masyarakat? Nah, itu tentunya akan mempersulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Namun, jika pihak pemerintah desa mendirikan sebuah pembangunan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, nah, membuka sebuah usaha untuk masyarakat, nah itu akan membuka peluang bagi masyarakat untuk menambah penghasilan mereka, baik itu dalam bentuk dalam usaha, pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Nah, namun dalam beberapa tahun terakhir ini saya juga ada dengar bahwa pemerintah desa itu mengambil suatu kebijakan yang diambil ketika terjadinya pandemi COVID-19 ini dengan mengalokasikan dana untuk anggaran pembangunan ke bantuan sosial. Nah, ini untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, yang menjadi pertanyaan pada saat ini hanyalah apakah dana yang dialokasikan untuk bantuan sosial tersebut sudah tepat sasaran. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita saat ini. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan beberapa usulan wacana terkait pembangunan yang akan didirikan di desa ini, dan ini tidak terkait masalah pembangunan infrastruktur seperti kantor perkantoran, masalah perbaikan jalan dan lain sebagainya, tapi ini hanya lebih terfokus kepada pembangunan untuk peningkatan perekonomian masyarakat, karena itu yang belum saya lihat saat ini terrealisasikan di Desa Tenggayun ini khususnya. Nah, adapun usulan yang pertama yang akan saya ajukan yaitu pihak pemerintah desa membuka sebuah lahan pertanian. Nah, kenapa lahan pertanian? Karena ini merupakan suatu tempat untuk membuka peluang bagi masyarakat dalam mencari penghasilan. Nah, nantinya lahan pertanian tersebut akan dikelola oleh masyarakat yang ada di Desa Tenggayun, dan jika lahan pertanian tersebut mengalami keberhasilan, maka akan dibagi hasil, dan artinya masyarakat yang tidak memiliki penghasilan, kemudian yang memiliki penghasilan tapi tidak memenuhi semua kebutuhan, maka itu akan membantu masyarakat untuk menambah penghasilan mereka. Nah, adapun usulan saya yang kedua terkait perkembangan perekonomian masyarakat di Desa Tenggayun ini, yaitu adalah renovasi terkait pembangunan yang ada di tempat pariwisata. Kenapa hal demikian? Nah, karena Tenggayun dikenal dengan keelokan pantainya. Namun apa yang terjadi sebenarnya? Padahal
Nah, yang sebenarnya adalah bangunan yang tidak tertata dengan rapi, tempat yang berserakan. Nah, itu seharusnya yang harus diperbaiki lagi, yang harus ditinjau lagi oleh pihak pemerintah desa. Nah, karena kan tempat pariwisata adalah tempat untuk penghasilan masyarakat juga. Nah, ketika tempat itu menjadi lebih diperindah, diperelok, maka akan lebih banyak para pariwisata yang akan datang ke situ, dan otomatis penghasilan yang didapat dari tempat pariwisata pun akan semakin bertambah gitu kan. Nah, karena pada dasarnya setiap hari-hari besar pantai itu akan banyak pengunjungnya gitu. Nah, usulan saya yang ketiga yaitu terkait masalah peningkatan perkembangan sumber daya manusianya. Selain peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan sumber daya manusia itu juga harus diutamakan, harus dipentingkan. Nah, terkait dalam hal ini baik itu dalam pelatihan maupun dalam masalah pendidikan. Nah, dalam hal ini saya mengusulkan untuk pihak pemerintah desa mendirikan sebuah bangunan rumah baca dan juga kaligrafi. Nah, kenapa hal demikian? Karena mengingatkan kita masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Nah, sehingga anak-anak pemuda itu jarang menyempatkan waktunya untuk belajar. Nah, bahkan kegiatan rutinitas untuk belajar saja itu dibatasi. Nah, dengan adanya rumah baca tersebut, maka akan membuka peluang bagi anak-anak pemuda untuk membuat hal-hal yang lebih berpositif lagi, menambah pengetahuan mereka terhadap dunia. Nah, selanjutnya yaitu pendirian pembangunan rumah sanggar kaligrafi. Nah, kenapa hal demikian? Karena menurut saya di Desa Tenggayun ini khususnya itu kan setiap tahunnya pasti akan mengadakan musabaqah tilawatil Quran. Nah, dalam hal itu kan pasti akan merekrut anak-anak atau pemuda yang mampu berkompeten dalam hal-hal kaligrafi. Nah, dengan adanya sanggar kaligrafi, maka akan menarik pemuda-pemuda, anak-anak yang mampu berkompeten dalam hal-hal tersebut. Nah, sehingga nantinya ketika ada perlombaan musabaqah, maka yang direkrut adalah anak-anak yang ada di Desa Tenggayun. Nah, itu kan membuka peluang bagi anak-anak yang ada di Desa Tenggayun untuk meningkatkan kompetensi mereka sampai ke tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan ke tingkat pusat nantinya kalau bisa adalah anak-anak yang ada di Desa Tenggayun. Nah, selain itu, dengan anak-anak atau pemuda yang memiliki kompetensi dalam kaligrafi ini, nah maka akan membuka peluang bagi mereka untuk mencari penghasilan. Nah, karena apa? Karena sekarang ini orang-orang banyak mencari pemuda, anak-anak yang mampu berkaligrafi. Nah, selain itu, ketika anak-anak pemuda yang sudah ahli berkompetensi dalam hal kaligrafi, maka ia akan mampu membuka peluang untuk mencari penghasilan. Nah, lagi-lagi ini adalah masalah pengembangan peningkatan perekonomian masyarakat. Nah, pada saat ini banyak orang-orang yang mencari orang-orang yang ahli dalam hal kaligrafi. Nah, bahkan untuk menghias masjid saja itu dibutuhkan orang luar, yang ditarik adalah orang luar yang mampu membuat sebuah kaligrafi. Nah, jika ada anak yang mampu di desa kita, kenapa harus orang luar yang diambil gitu kan? Nah, tentunya ketika ada rumah tersebut, maka akan membentuk anak-anak pemuda yang lebih berkompetensi lagi, yang lebih ahli lagi dalam hal kaligrafi nantinya. Baiklah, sekian video yang dapat saya buat terkait tanggapan dan juga usulan saya terhadap pembangunan yang ada di Desa Tenggayun ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terlebih lagi kepada Kepala Desa Tenggayun dan juga para aparat desa yang mungkin bila mana kata-kata saya ada yang tidak betul, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.